Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oliver Dasari, saya dari kelas 10 ADP2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran sejarah mengenai materi teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia dan kebudayaannya. Pertama ya ada teori Waisya, yaitu para pedagang. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom, didasarkan pada ajaran bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa India ke Indonesia adalah untuk berdagang. Golongan terbesar yang datang ke Indonesia adalah para pedagang India atau kasta Waisya. Teori Waisya diragukan kebenarannya jika para pedagang yang berperan terhadap penyebaran kebudayaan pusat-pusat kebudayaan mestinya hanya terdapat di wilayah pedagang seperti di pelabuhan atau di pusat kota yang ada di dekatnya. Kenyataannya, pengaruh kebudayaan Hindu ini banyak terdapat di wilayah pendalaman dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan bersorek Hindu di podelan Pulau Jawa. Kedua, teori kesatria. Menurut teori kesatria di India sering terjadi perang antar golongan pada prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang lantas meninggalkan India. Rupanya di antara mereka ada pula yang sampai ke wilayah Indonesia. Mereka inilah yang kemudian berusaha mendirikan koloni-koloni baru sebagai tempat tinggalnya. Di tempat itu pula terjadi proses penyebaran agama dan budaya Hindu. Kelemahan teori ini adalah tidak adanya bukti tertulis bahwa pernah terjadi kolonisa oleh para kesatria India. Yang ketiga yaitu teori Brahmana. Para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam mereka melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Teori ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Indonesia, terutama prasti-prasti berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Di India, bahasa dan huruf itu hanya digunakan dalam kitab suci Weda dan huruf itu dan upacara keagamaan, dan hanya golongan Brahmana yang mengerti dan menguasainya. Teori ini diragukan kebenarannya. Alasannya kendati benar hanya para bangsawan yang dapat membaca dan menguasai Weda. Para pendeta Hindu itu pantang menyeberangi lautan. 4. Teori arus balik. Menurut teori yang dikemukakan oleh G. Codes, ini berkembangnya pengaruh dan kebudayaan India dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang dan berkunjung ke India, seperti mempelajari agama Hindu dan Buddha. Sekembalinya dari India, mereka membawa pengetahuan tentang agama dan kebudayaan di India. Banyak orang lebih meyakini teori arus balik meskipun masih melakukan banyak bukti lagi untuk memperkuat kebenarannya. Sementara itu, sekitar abad 5, agama Buddha mulai dikenal di Indonesia. Pada akhir abad 5, seorang biksu Buddha dari India mendarat di sebuah kerajaan di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah sekarang. Pada akhir abad ke-8, Itsing peziarah Buddha dari Tiongkok berkunjung ke Pulau Sumatera. Kala itu disebut
Suwarnabumi, tepatnya di Kerajaan Sriwijaya. Ia menemukan bahwa ajaran Buddha diterima luas oleh rakyat. Dengan Sriwijaya sebagai pusat penting pembelajaran ajaran Buddha. Pada pertengahan abad ke-9, Jawa Tengah berada di bawah kekuasaan raja-raja dinasti Shalendra, yang merupakan penganut Buddha. Mereka membangun berbagai monumen Buddha di Jawa, seperti Candi Borobudur yang selesai dibangun awal abad ke-11. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang kolom-kolomnya. Yang pertama, ada Kerajaan Kutai beragama Hindu tahun abad ke-7. Letaknya itu di Kutai, Kalimantan Timur. Raja terkenal Mulawarman. Yang kedua adalah Tarumanegara, agama Hindu abad ke-5. Abad ke-5, Jawa Barat, Punawarman. Kerajaan ketiga Pelajaran atau Senda, agama Hindu abad ke-8 dan abad ke Bogor, Jawa Barat, Sri Baduga Maharaja. Kerajaan keempat yaitu Melayu, agama Buddha abad ke-9, Jambi, Mauliwar Madiwa Adityawarman. Kelima, Sriwijaya, itu agama Buddha abad ke-9, Muara Takus dan Palembang, Daputahyong Dharma Setu Balat Putradewa. Kerajaan keempat Kalingga, yaitu Buddha abad ke-9, ke-8, Blora dan Cepu, Jawa Tengah, Ratu Sima. Kerajaan ke-7 Mataram, Hindu Sanjaya, Hindu dan Buddha Senyonlandia. Lalu kembali ke Hindu, Raja Kai Pika Sanjaya, abad ke-9. Pedalaman Jawa Tengah, di sekitar daerah yang banyak dialiri sungai seperti Prengo, Bogorto, dan Bengawan Solo. Itu Sanjaya Rakai, Penangkarang, Samaratungga, Rakai Pikarang. Ke-10, Kerajaan 10 Singasari, Hindu abad ke-13. Singali, Malang, Jawa Timur. Kenarok, Rangga Wuni Kartanagara, Jayakartwang. Ke-11 itu Majapahit, Hindu abad ke-9. Taruan, Jawa Timur, Raden Wijaya Hayam Lauruk. Sekian, itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.